Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa Desa Terata, yang kami hormati kepala dusun, RW, RT, pemuka masyarakat, alim ulama cerdik pandai, wang tua kami, nenek mamak kami, bapak-bapak, emak-emak yang hadir pada subuh iko, insyaallah kita semua yang hadir dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kitalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat pagi subuh itu. Kitalah orang yang paling beruntung. Tadi pertama kita masuk masjid, solat tahiyatul masjid, solat tahiyatul masjid. Kemudian solat kita qabliyah subuh. Kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sesodo dunia ko dan isi-isinya lebih elok oleh solat 2 rakaat yang awak buat tadi sebelum subuh. Kemudian solat lo subuh oleh solat subuh. Man shallat subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Sama solat sepanjang malam. Dah dapat 2. Sudah itu disambung oleh dengan majlis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang qalu dari rumah untuk mencari ilmu, kata Nabi, fa huwa fi sabilillah, maka samo berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampainya pulang ke rumah. Orang payah orang nak berjihad, mati nyawa tantangan. Kita berjalan dari rumah sampai ke masjid dapat pahala jihad fi sabilillah. Kalau apa dapatlah 3. Bekok sudah iko awak laksanakan pula solat sunat isyraq namanya. Kata Nabi, siapa yang solat subuh di masjid kemudian indak langsung pulangnya dah, duduk dulu di masjid berzikir atau baca Quran atau mendongeng pengajian sama. Kemudian sampai terbit matahari. Di situ ada waktu syuruk jam 6 lewat 8 boleh. Solat 2 rakaat. Kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tamah. Sempurna kata Nabi pahalanya. Jadi banyak dapat kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi amak-amak apa-apa kami, judul kajian kita pada subuh iko makna takwa. Sebagaimana tujuan puasa yang kita laksanakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kita menjadi orang yang takwa. Maka apa takwa itu? Itu penting. Karena itu tujuan puasa yang kita laksanakan. Kalau ndak obey kita apa tujuannya? Bapa cara kita
mauku bahwa berhasil indaknya puasa kita itu. Kalau ndak obek kita tujuan, ndak obek kita kalau lah sampai tolun. Contoh amak-amak nak pai ka Panam, nak pai ka Pekanbaru, pai ka Ramayana, nak cari baju bau. Wang lah dokek kan gayo. Kalau amak-amak obek dah amak Ramayana du yang mano, antu sampai di situ. Kalau lah sampai di situ obek dah, Wak. Lah sampai di Ramayana. Tapi kalau ndak obek dah, tiba di Jayan tun, iko Ramayana dugaan. Masuk ke dalam sudah tu pulang bacito. Oh contoh itu Ramayana dia kayak kawan. Kosan ndak itu sana. Nyendak obek ada tujuan. Maka pontiong harus beda wak tujuan nawak. Maka tujuan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa agama? Takwa itu apa? Banyak ulama, banyak ustaz menjelaskan makna takwa itu. Yang apa-apa setiap Jumat tawi diingatkan. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada kadang yang menyebut takwa itu takut. Takut kepada Allah. Betul ya? Ada yang menyebut takwa itu mengojon apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Betul juga. Dalam Al-Quran ada disebut Al-Baqarah ayat 3. Orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan rezekinya sebagian rezekinya. Topik juga. Namun yang pada kesempatan ini yang akan kita jelaskan makna takwa menurut ulama tasawuf. Namanya Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi wafat tahun 465 Hijriah. 465 Hijriah wafatnya. Kata beliau menjelaskan makna takwa itu dari huruf-hurufnya. Huruf takwa itu ta, qaf, waw. Sudah tu ada iya. Sebetulnya tidak iya. Namanya alif maksurah. Tapi beliau jelaskan huruf iya. Ta, qaf, waw, iya. Ta itu apa? Kata beliau ta itu adalah tawaduk. Tawaduk apa itu tawaduk? Rendah hati. Apa lawan rendah hati? Tinggi hati, alias sombong. Sombong, angkuh, itu lawan tawaduk. Maka orang yang bertakwa itu tidak adanya sombong, tidak adanya angkuh, tidak pernahnya merasa kalau inyo yang paling hebat, inyo lah yang paling kaya, inyo yang paling cerdik, inyo yang paling mulia, inyo yang paling segala-galanya. Kalau orang bertakwa tidak ada pun contoh itu. Baik terucap olehnya ataupun sekedar dalam hati. Dia yang paling hebat pokoknya. Dia yang paling kaya sekali. Tak pernah ada dalam hati orang bertakwa. Sesungguhnya setiap muslim itu, setiap orang yang mengaku beriman, harusnya ada sifat tawaduk itu dalam diri. Apa dia itu? Karena hampir semua ibadah dalam Islam itu tujuannya menanamkan sifat tawaduk. Puasa menanamkan sifat tawaduk. Salat menanamkan sifat tawaduk. Dalam solat itu ada sujud rukun, sujud. Amak-amak pun nak nengok presiden
semayang le pernah. Ndak di TV ndak pernah. Pejabat semayang, gubernur, Raja Salman semayang. Cina punya semayang. Pas sujud tuh cendawa aja kan, sujud ke bawah lantai. Kok mentang-mentang pejabat ketika sujud Allahu Akbar kadindiang dia tengah konyong endak mau sujud ke bawah. Jadi samo sesodo. Entah pejabat, uang yang biasa, uang kaya, uang miskin, sujud tetap ke lantai. Maknanya anggota badan yang paling mulia awak kau kepala kau lah. Ndak ada orang yang berani megang kepala awak kecuali anak awak. Anak cia sama tukang pangkas, tukang gunting rambut. Presiden pun berani megang kepala presiden tukang pangkas. Saking mulianya kepala. Anggota badan yang paling mulia tadi diletakkan di tompek yang paling hina ronda lantai. Itu untuk menanamkan supaya kita tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Itu dalam solat. Lalu adalah ibadah haji. Haji itu berkumpul di tompek yang sama, pakai baju yang sama, warnanya sama, putih saudara. Baju ihram. Sampai tidak bisa dibedakan mana yang gubernur, mana yang bupati, mana yang pak camat, mana yang pak kades, mana orang yang biasa, mana orang yang kaya raya, mana orang yang sedang-sedang. Tidak bisa dibedakan. Tidak nampak beda. Ditanggalkan semua aksesoris-aksesoris supaya menanamkan tawadhu itu. Tidak mengasuh hebat daripada orang lain, tidak mengasuh berbeda daripada orang lain, menanamkan sifat tawadhu. Jadi kalau ada orang tiap hari lah solat 5 waktu, tiap tahun tiba Ramadan puasa pula 29 atau 30 hari. Haji ala payu, umrah lah berkali-kali pula. Ada juga sombong dalam hati lah. Itu ada yang salah berarti. Bahasa kampungnya something wrong. Ada sesuatu yang salah. Intani yang tidak botwe, inta cao yang tidak topek. Kok ada yang salah. Tidak masuk nilai-nilai ibadah itu dalam perbuatannya saya, dalam jiwanya, tidak melekat nilai-nilai ibadah itu. Kayak awak ada macam itu banyak pak. Bahkan ibadah yang banyak itu menjadikannya tambah sombong. Semakin banyak ibadah, semakin sombong. Padahal Nabi sudah menegaskan kepada kita, sudah mengingatkan kita, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada sombong walaupun hanya sebesar biji sawi, segodang debu, ada sombong dalam hati, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Walaupun banyak ibadah. Karena tadi ibadah itu tidak bermakna dalam kehidupannya, tidak ada arti. Maka kita harus selalu waspada dengan penyakit yang namanya sombong itu. Ketika ada talinte dalam hati kita, namanya setan itu tetap ada, mak. Berbisik-bisik, wah ang tu yang paling hebat, kau tu yang paling rajin ke masjid itu. Jadi ketika ada lintasan itu kita beristighfar, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Asal terlintir mati kita istighfar. Kalau sama sekali tidak ada terlintir itu tidaklah mungkin.
Sampai kita mati, setan itu tetap ada menggoda kita. Maka banyak-banyak kita mengingat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, kami suka pakai pakaian yang indah ya Rasul. Kami suka pakai sendal yang indah, pakai sorban yang indah. Apa itu yang dimaksud sombong itu? Apa kami tak masuk orang yang sombong? Kalau kami pakai selubung yang ancak, apalah kalau ayo, nah itu ancak sudah selubung bau, jubah ancak. Apa itu yang dimaksud sombong itu ya Rasul? Kata sahabat. Jawab Nabi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan-keindahan. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan sombong. Lalu apa? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menyepelekan uang lain. Itulah yang dimaksud sombong oleh Nabi. Menolak kebenaran dan menyepelekan uang lain. Dibawa dia uang, mau pak kamu soji oh pak. Bila jo nak kamu soji lah, awak lah tua. Bongi dibawa dia orang dinasihati. Siapa orang potang bawang bonti malap selemoi. Denong nak ajau-ajau. Menyepelekan uang lain. Ada jo orang iko bid'ah masuk neraka, sosek masuk neraka. Waang bid'ah sosek masuk neraka. Itu termasuk enggak agak? Termasuk Pak? Termasuk orang yang sombong enggak? Merasa dirinya aja yang masuk surga, orang lain masuk neraka. Iblis itu sama dia tujuh. Ini menolak kebenaran. Allah ciptakan Nabi Adam menjadi khalifah. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, ditolak. Tak amuanya. Dia apa tak amu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ditanya oleh Allah, dijawab oleh iblis. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu. Aku lebih mulia, aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Sama, menyepelekan uang lain, menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang sesono tadi itu masih ada hubungan dengan iblis tadi, anak cucu mungkin. Jadi itu tanda orang takwa yang pertama, tawadu, rendah hati, indak sombong. Yang kedua, dari kata takwa huruf qaf. Qaf maknanya kata Imam Al-Qushairi, qaf itu adalah qanaah. Apa mak? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah baik kepada kita. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan puasa itu kita dilatih mengasuh cukup. Sahur secukupnya. Berbuka pun secukupnya. Jangan berlebih-lebih. Walaupun kalau awak sore-sore hari sebelum berbuka tu jam 5 pai ke pasar Kaudeh. Nengok uang menggali bermacam-macam makanan tu, semua nak awak borong so. Nampak pical lah, kau habis jo so. Nampak anju sate kau tomik jo kau so. Nampak anju es tebak bisa jo kau. Nampak anju cindu, nampak anju es doger. Nampak lo semangko tu. Borong lah so do.
Tiba waktu berbuka, minum teh segole, makan semangkuk agak dua, makan lo godok cik, konyang, pical lo mau makan, sate lo mau makan, esteba lo jual. Jadi mana tadi nafsu tadi itu, hawa nafsu itu godang. Maka biasanya banyak belobio makanan-makanan yang kita beli itu. Kita tengoklah, tadi yang ngok beli malam tadi pasti ada di rumah kan. Ada juga lobio kan. Nak dimakan waktu sahur. Alah makan nasi pula waktu sahur, tak juga habis. Maka dalam puasa itu kita diajarkan sederhana, jangan belobio-lobio. Supaya kita bawa nanti sifat qanaah itu ketika di luar Ramadan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kata Nabi, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Itu pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Kalau engkau merasa cukup, kata Nabi, dengan apa yang Allah berikan, maka engkaulah orang yang paling kaya. Jadi kayu itu bukan ditengok dari harta, mak. Sebab godang ngaso qanaah tadi dalam hati kita, maka segodang itulah kekayaan kita. Tapi kalau ndak ada sifat qanaah tadi, sebab pun banyak harta kita, sebab pun kayu kita, tetap je masuk kuang. Tak dicukuin. Maka habis waktu sesodo. Kamu saji, lah ndak sompok. Makin jauh. Beribadah makin jauh. Duduk di majelis ilmu apa lah? Tak ada dalam kamus hidup ini. Silaturahmi dengan orang lain tak putui. Tak juga sompok lah. Dek apa? Dek nak mancai tahu. Piti. Maka ada uang tu makin kaya, makin kiki, makin kaya, makin jauh dari masjid. Di situ ada juga, tak ada ya? Di kampung awal kan tak ada loh. Minta sumbangan, datang mau minta sumbangan 10.000 pun tak tabai. Apanya kalau dibayar 10.000 kok, yang 1.000 tadi tak jadi 1.000 leh. Tinggal 90.000 leh. Karenanya masuk kuang-kuang leh. Padahal di mata kita, di mata orang lain nampak apa Allah banyak harta nampak. Tak cukup nampak tak kena habis deknya condor lewat leh. Tapi kosan kuang juga sana. Dek ndak ada sifat qanaah tadi. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu sifat qanaah. Dunia kau mak, Pak, kalau dipatuikan tak ada kan selesai. Tak ada pona masuk cukup. Tak ada masuk puas tu, tak ada nak kempona. Nabi yang menyebut, seandainya manusia itu dibai satu lembah apa? Satu kong si sodo, apa kainnya akan berhenti ya Allah, alhamdulillah cukuplah ya Allah. Indak kata Nabi, pastinya minta tambah lah. Ya Allah kalau bisa tambah cik lah, tambah 2 lah. Tak kemponanya berhenti minta. Tak ada rasa cukup. Sampai bila? Illat turab, sampai mulut disumbek tanah, sampai mati, bokol kado. Bau indak minta tambah juga sampai mati. Maka yang bisa kita lakukan, berusaha kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu. Itu sifat orang yang takwa yang kedua, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, takwa, yaitu huruf waw. Huruf waw itu
maknanya kata Imam Al-Qushairi wara. Apa mak? Wara. Apa itu wara? Menjago diri dari yang subhat. Dari yang subhat. Yang samar-samar. Ndak jole dah awak hukum lah. Entah halal entah haram. Kalau halal jole putih, kalau haram jole hitam, ini abu-abu. Entah halal entah haram enggak kok. Uang takwa ndak maunya melakukan itu. Bang yang ndak jole ndak maunya. Itu uang yang takwa. Iko banyak kok. Ada kadang dari segi makanan. Ada kadang dari segi situasi. Dari segi makanan, pai kadai nampak binatang condo burung tapi melompek-lompek cara kata. Tu ragu kalau nak tangkok halal atau haram. Tinggalkan. Pai ke pasau ala bambi belanja tadi, ala babayu atau alun lah. Awak ragu, uang menjual pun ragu. Apa carul? Ala je lah ya kau Kalau awak bo, oleh babayu oleh haram. Di bayu sekali ni ugi loh so. Kok ala babayu tadi? Maka orang yang bertakwa tidak melaksanakan, tidak melakukan yang subhat. Dalam kitab Arba'in karya Imam Nawawi, hadis yang ke-6 itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Hadis itu riwayat Nu'man bin Bashir. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu adalah jole hukumnya. Yang halal itu adalah jole. Tak perlu ditonyong je jole. Wa innal haram bayyinun. Yang haram pun adalah jole. Hukum-hukum yang haram-haram sudah jole. Zina, berjudi, khamar, mencuri, membunuh haram. Jangan dilakukan. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang dua itu, di antara yang halal yang haram tadi ada perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang ndak obe tentang perkara yang subhat itu kata Nabi. Faman ittaqa subhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari yang subhat, maka ia sudah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi subhat, siapa yang terjerumus kepada perkara yang subhat, waqa'a fil haram, maka ia bisa terjerumus kepada yang haram. Maka kita jago. Dia ada haram, subhat, makruh, halal. Kalau kita jago hanya sampai ndak kita kojokan yang subhat tadi, maka ndak akan sampai kita jatuh kepada yang haram. Ya mak? Halal, makruh, subhat, haram. Kalau kita jago di hati kojo, yang makruh pun ndak kita kojokan, maka ndak akan mungkin sampai kita kepada yang haram tadi. Maka dalam bulan puasa kita dilatih itu. Jangan makan haroto uang, haroto kita pun takut kita makan. Kita boleh pakai piti awak yang halal, terletak di meja awak di siang hari. Tak tolok dia makan. Apa lo haroto uang ni di luar Ramadan? Itu makna puasa tu. Sedangkan yang halal je bisa kita tahan dalam bulan puasa, maka yang haram lebih mudah kita menahan musuh di luar Ramadan. Sedangkan bini awak aja takut awak, apa lo bini uang ni? Ketika belum puasa, maka kita bawa sifat warok iko yang dilatih ketika puasa iko sampai di luar Ramadan nanti.
Itu yang ketiga. Yang keempat. Sampai jam berapa? Lah 6 boleh. Yang keempat, ya. Itu maknanya yakin. Kata Imam Al-Qushairi. Maknanya yakin. Yakin apa? Yakin kita balasan yang akan Allah berikan. Allah tidak nampak, malaikat tidak nampak, surga neraka tidak nampak. Lalu kenapa masih kita laksanakan puasa? Karena kita yakin Allah berjanji, disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharapkan ridha Allah, dalam puasa itu ia bermuhasabah diri, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Karena keyakinan itulah kita laksanakan puasa. Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang yang diperintahkan puasa itu orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil ke bulan Ramadan itu untuk melaksanakan puasa. Maka orang yang beriman tadi diasah taui keimanannya selama 29 hari, 30 hari, supaya makin kuat keimanan itu, makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi orang yang bertakwa. Maka setelah puasa bertambah keyakinan kita kepada Allah taala. Maka itu makna takwa tadi. Lai tekonang dak mak tawadu. Apa tawadu? Rendah hati, indak sombong. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah taala. Wara'. Apa wara'? Menjaga diri dari yang subhat, yang tak joleh, entah halal entah haram, tinggalkan. Yang keempat, yakin. Yakin, keyakinan kita kepada Allah taala. Maka yang empat itu kita ukur nanti ketika sudah qalu dari bulan Ramadan. Ukur di masing-masing, jangan mau ukur orang lain, yang diukur di masing-masing. Osa-osalah badan awak. Kalau tawaduk kita bertambah, kalau qanaah bertambah, kalau wara' bertambah, kalau yakin kita bertambah, maka berhasillah puasa kita. Kalau tidak bertambah berarti tak berhasil. Maka kita selalu berdoa kepada Allah taala supaya Allah terima segala amal ibadah kita. Segala amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan puasa itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Sehingga nanti kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.